Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Reksi Bunga dalam program harian kita yakni Sarapan Rohani. Ya Bapak Ibu sedang jemaat, apakah kita sudah bersyukur pada pagi hari ini? Kita sudah mengucap syukur atas napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini. Ya saya harapkan sudah ya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu, supaya apa yang kita lakukan di tempat pekerjaan, tempat kerja kita, atau kita melakukan di setiap aktivitas kita, ya bisa menjadi berkat bagi kita sendiri dan bagi sesama kita juga. Ya, namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang sangat cerah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Kau sertai kami, tolong Kau bimbing kami, dan Engkau berkati kami, supaya firman yang kami baca pada pagi hari ini bisa kami lakukan sebagai aksi kami dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan kami bergereja maupun dalam kehidupan kami bermasyarakat. Dan pada akhirnya kami bisa menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah kami ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ya, firman Tuhan kita pada hari ini Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Yang pertama terambil dari kitab Yeskiel pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-19. Berbunyi demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-39. Bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, ya firman pada pagi hari ini saya berikan judul, ya janji Tuhan. Ya, berjalan bersama Tuhan atau menjadi orang percaya, ya tak selalu menyajikan jalur yang mulus, ya atau bebas hambatan ya, kayaknya jalan tol begitu. Walau di jalan tol sendiri bahkan pasti akan ada hambatan-hambatan. Nah kadang-kadang medannya berat dan berliku, naik gunung, turun lembah, bahkan terhalang oleh lautan. Nah menghadapi itu, kita sebagai manusia pasti secara manusiawi mulai lelah dan ragu. Di manakah ujung jalannya? Layakkah perjalanan ini dilalui? Bagaimanakah kalau setelah semua yang kita perjuangkan hidup kita tak sesuai harapan? Dan pertanyaan yang paling berat, apakah janji Tuhan itu nyata? Nah Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, semua kekalutan dan ketakutan kita akhirnya terangkum menjadi dua pertanyaan penting. Yang pertama, bagaimana kita dapat teguh memegang janji Tuhan dalam situasi kondisi yang tampaknya jauh dari kebaikan dan rencana indahnya. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan memenuhi janjinya? Ya, ini menjadi pertanyaan kita bersama ya Bapak Ibu. Nah, sebagai manusia adalah mudah bagi kita untuk berjanji. Ya, pastinya. Janji kan hanya diucapkan. Ya. Namun untuk menepati janji tidaklah gampang Bapak Ibu. Ya bahkan seringkali namanya manusia pasti meleset. Banyak orang yang kecewa karena orang yang diharapkan ternyata telah ingkar janji. Ya kalau kita bisa melihat ya kehidupan zaman sekarang atau di kehidupan pemuda masa kini, pasti itu banyak terjadi ya. Kehidupan percintaan, PHP lah, di ghosting lah dan sebagainya. Nah, seorang pemuda berjanji hendak menikahi seorang gadis. Ini contohnya.
Ternyata janji itu tidak ia tepati, malah ia berpaling ke lain hati dan meninggalkan gadis itu. Nah, janji manusia sering berujung pada kekecewaan. Nah, padahal pepatah dunia mengatakan bahwa janji adalah hutang. Dan hutang itu harus dibayar. Sebab itu, bayarlah janjimu supaya jangan berhutang. Kan begitu logikanya. Nah, pertanyaan besar muncul dari sini, yaitu bagaimana dengan Tuhan kalau Dia berjanji? Nah, ini akan menjadi pertanyaan besar untuk kita bersama. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kita bisa melihat itu di kitab 2 Petrus ayatnya yang ketiga, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 bagian A. Dan yang kedua, kita bisa lihat juga janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Itu bisa kita lihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Nah, karena itu kita diharapkan jangan pernah ragu akan janji Tuhan kepada kita. Nah, ketika kita berada dalam pergumulan yang berat, jangan pernah kita putus harapan. Itu yang diharapkan. Pandanglah Tuhan Yesus dan pegang janji firman-Nya. Jangan melihat berapa besar persoalan yang kita hadapi atau kita alami, tetapi lihat sisi lain dari persoalan yang kita hadapi. Lihat dengan mata iman betapa besar kuasa dan kemampuan Tuhan. Kemampuan Tuhan kita, karena kuasanya sungguh tak terbatas Bapak Ibu untuk menolong umatnya. Cara Tuhan, di renungan-renungan saya yang sebelumnya, saya selalu mengatakan bahwa cara Tuhan menolong kita itu sangatlah unik. Kita tidak tahu kapan, dan kita tidak bisa rencanakan kapan janji Tuhan, kapan rencana Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Walaupun kita bisa request terhadap Tuhan ini itu, nah kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memberikan berkatnya kepada kita. Nah, kalau pergumulan doa kita belum juga boleh terjawab oleh Tuhan, jangan kecewa. Ya, biasanya kan manusia kecewa ketika minta ini itu dan pada akhirnya belum terjawab. Diharapkan kita jangan cepat kecewa, karena Tuhan punya caranya sendiri. Semua akan indah pada waktunya. All is well. Kan begitu kata kerennya. Sebaliknya tetap kita harus tetap menanti-nantikan Tuhan, dan kita juga harus mempraktekkan firman-Nya. Ya. Salah satu cara, carilah ayat-ayat dalam Alkitab yang berkenaan dengan masalah yang kita alami, lalu berdoalah sesuai dengan janji Tuhan. Saat kita sedang bergumul dalam masalah ekonomi, pegang ayat ini Bapak Ibu. Ini terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-19. Berbunyi demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, dan perkataan itu dengan penuh iman. Kita bisa lihat, kita bisa rasakan, kita bisa imani kata-kata itu supaya kita menjadi kuat dalam segi iman. Ya, dikarenakan sudah pasti dalam kondisi yang seperti ini, pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, dan semakin sulitnya lowongan pekerjaan, dan semakin banyaknya kesulitan ekonomi yang dialami akibat pandemi ini. Kita bisa pegang ayat yang tadi, karena Tuhan tidak akan meninggalkan anaknya. Ketika kita sedang diliputi oleh rasa takut, katakan pada hatimu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4 Bapak Ibu. Nah, dan ketika kita sedang bergumul dengan sakit penyakit, pegang janji firman Tuhan yang ini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu terambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-24 bagian B.
Kuasa Tuhan itu amat dahsyat, Bapak Ibu. Dan kekuatan janji firman-Nya sangat teruji. Oleh sebab itu, peganglah janji firman Tuhan. Nah, yang diharapkan bagi kita adalah sediakan waktu untuk belajar dan merenungkan firman-Nya. Karena Tuhan ada di balik di setiap kata dalam firman-Nya, Bapak Ibu. Demikian firman kita pada pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu bisa mengimani dan mengamini firman ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Yang kami harapkan selanjutnya Tuhan, supaya kami bisa memegang janji-Mu. Kami bisa mempraktekkan iman kami kepada saudara-saudara kami, orang-orang di sekitar kami. Dan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Perkenankanlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, segala kegiatan kami dan pekerjaan kami. Tolong Engkau sertai kami ya Tuhan, supaya kami bisa berangkat ke tempat kerja kami atau ke tempat yang akan kami kunjungi, dan kami pulang ke rumah kami masing-masing kembali dan tidak ada kekurangan satu apapun. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih Tuhan, demikianlah firman kita pada pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi berkat dan penguatan iman bagi kita dikala kita menghadapi pandemi ini. Ingat, janji Tuhan tidak akan pernah Tuhan ingkari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.